أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian yang tidak pernah putus dan tidak pernah henti, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat yang beriman untuk senantiasa mensyukuri segala anugerah yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Al-Haditsus Sabit, hadis yang tertuju dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama adalah nasihat. Beliau ulangi 3 kali. Kemudian kami para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Kemarin terkait dengan nasihat sudah kita sampaikan bahwa nasihat itu maknanya adalah menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasihati. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan juga terkait dengan nasihat untuk Allah, maksudnya apa? Agama adalah nasihat untuk Allah. Maksudnya adalah dengan mentauhidkan Allah dan mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan sifat yang menyelisih kebaikan. Jadi nasihat untuk Allah maknanya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah fondasi dari seluruh amalan. Jika fondasinya rusak, maka otomatis bangunannya akan rusak. Maka penting sekali untuk kita sekalian untuk mempelajari inti daripada dakwah para rasul. Inti dakwah para rasul itu adalah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian yang kedua, an-nasihatu li kitabihi. Agama adalah nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran. Maknanya adalah al-imanu bihi, dengan mengimani Al-Quran dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mengimani seluruhnya, bukan mengimani sebagian-sebagian. Karena ada orang yang kemudian mengimani apa-apa yang cocok baginya dan membuang ayat-ayat yang tidak cocok baginya, atau ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka agama ini adalah nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran, dengan cara mengimani Al-Quran, wa ta'dhimuhu, kemudian mengagungkan Al-Quran. Al-Quran diagungkan di atas kitab-kitab selainnya. Wa tanzihu, kemudian mensucikannya. Maksudnya adalah Al-Quran itu adalah kitab suci, maka tidak boleh kemudian ditambahi, tidak boleh dikurangi.
Maka ketika dulu ada orang yang ingin menandingi Al-Quran, maka kemudian disuruh menyebutkan 3 ayat saja, mereka tidak bisa. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Karena Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbid bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah malaikat Jibril. Siapa yang membacanya maka akan mendapatkan pahala. Maka sedikit apapun yang kita baca dari Al-Quran itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah yang dicintai oleh Allah dan dilipat gandakan per hurufnya. Maka ibu bapak, jamaah sekalian, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati Allah, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Cintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Selain daripada kita mengimaninya, maka kita juga harus mencintainya. Dengan cara apa? Dengan cara setidaknya membacanya setiap hari. Membacanya setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai lepas dari kita satu hari pun di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Kemudian watilawatuhu haqqa tilawati, dan membacanya dengan benar, membacanya dengan sungguh-sungguh. Membaca Al-Quran, tilawah ini maknanya adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana kemudian membaca dan memahami isi Al-Quran. Tilawatuhu haqqa tilawati, membaca dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi, kemudian melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan juga menjauhi larangan-larangannya. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang perintah. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang berbicara tentang larangan. Maka jangan hanya kemudian mengambil ayat-ayat yang menjadi perintah dan tidak mengambil apa yang kemudian dilarang oleh Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada awamir, ada nawahi. Dalam Al-Quran ada perintah, ada juga larangan. Dan semuanya wajib diimani dan diamalkan. Watafahum ulumihi wa amsalihi, kemudian memahami ilmunya dan juga ajarannya. Memahami ilmu Al-Quran ini menjadi keharusan bagi setiap muslim, karena Al-Quran itu tidak cukup dibaca, tapi bagaimana kemudian kita pahami. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang amsal, permisalan. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang amsal. Ini mestinya juga kita pelajari apa makna daripada ayat-ayat amsal itu. Watadabburu ayatihi, kemudian mentadabburi ayat-ayatnya. Maka bagi orang yang beriman, ketika dia membaca Al-Quran, setiap ayat yang dia baca, setiap kata yang dia baca, itu akan bisa memberikan energi positif bagi dirinya ketika dia paham tentang ayat itu. Maka salah satu sunnah Nabi ketika bangun tidur itu adalah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kita diminta oleh Allah untuk berpikir, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Maka ketika kita bangun tidur, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita kemudian memahami, mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah hadirkan di jagat raya ini. Maka tadabbur ayat Al-Quran ini menjadi penting bagi kita sekalian agar kita bisa mendalami makna yang terkandung dari setiap ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa du'a ilaihi, kemudian mengajak atau menyeru orang kepada Al-Quran, menyeru orang untuk mencintai Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca tanpa makna. Maka disampaikan watilawatuhu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benarnya. Membaca dengan sebenar-benarnya itu adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi disebutkan dalam sebuah hadis, ya, orang hari ini menganggap dengan membaca Al-Quran itu berarti sudah mengamalkan.
Jadi sebagian besar kaum muslimin menganggap dengan membaca Al-Quran sudah mengamalkan isi Al-Quran. Padahal membaca itu belum termasuk mengamalkan secara keseluruhan. Walaupun membaca tetap berpahala, sebagaimana sabda Nabi, man qara'a Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah. Membacanya saja berpahala. Apalagi kalau kita kemudian memahami, ya, kemudian membacanya dengan memahami makna dari Al-Quran, memahami perintah-perintah di dalam Al-Quran, memahami larangan Al-Quran. Insya Allah itu nanti akan memberikan pengaruh positif di dalam kehidupan kita. Menyeru orang untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau cinta itu lebih dari sekedar membaca. Tapi kalau kita cinta dengan Al-Quran, insya Allah kita akan senantiasa membaca, ya, berusaha untuk memahami, kemudian mengamalkan. Karena orang yang cinta itu bisa memberikan pengorbanan kepada yang dicintainya. Jadi kalau hanya memiliki Al-Quran, itu kadang hanya dijadikan hiasan di lemari atau rak-rak buku, ya. Mengajak orang untuk mencintai Al-Quran, ya, mencintai Al-Quran, mencintai para penghafal Al-Quran. Karena kalau kita mencintai para penghafal Al-Quran, ya, membantu mereka para penghafal Al-Quran, insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Nah kalau kita nonton YouTube itu kadang muncul iklan, ya, maukah Bapak Ibu dituliskan namanya di dalam Al-Quran ini? Ada gerakan wakaf Quran, ya, ada gerakan wakaf Quran, ya. Jadi setiap orang yang mendukung program Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala dari program itu. Wadab tahrifil qadim, kemudian membelanya dari orang-orang yang melampaui batas. Wa taqnil mulhidin anhu, dan membelanya dari orang-orang yang suka mencaci dan mengingkari. Dulu tahun berapa itu sempat ramai, seorang muslim yang kemudian dia menghina Al-Quran. Maka umat Islam itu kalau imannya masih bagus, dia akan membela Al-Quran ketika Al-Quran itu dihinakan. Tapi kalau kita tidak ada pembelaan sama sekali dengan Al-Quran, maka berarti keimanan kita masih tanda tanya. Ada masalah dengan keimanan kita. Jika ada orang yang kemudian menghina Al-Quran, mestinya menjadi kewajiban bagi seorang muslim adalah dia merasa terhina, dia merasa tersinggung. Tapi kalau kita diam-diam saja, bahkan turut membela orang yang menistakan Al-Quran, itu berarti iman kita sedang bermasalah. Makanya agama adalah nasihat untuk Al-Quran ini, agar orang-orang yang mengimani Al-Quran itu senantiasa membela dari orang-orang yang senantiasa melampaui batas, tidak mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dari perintah dan larangan. Kalau diperintah tidak dikerjakan, kalau dilarang malah justru dikerjakan. Itu berarti termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kemudian membela Al-Quran dari orang-orang yang mencaci atau mengingkari si Al-Quran. Maka Al-Quran ini tidak boleh kemudian dijadikan bahan candaan, tidak boleh kemudian dijadikan bahan guyonan. Karena Al-Quran ini adalah kitabullah, kitab suci umat Islam. Maka tidak boleh kemudian yang suci itu dihinakan, dijadikan candaan. Sama kayak masjid misalkan, dijadikan bahan hinaan, itu juga tidak boleh. Karena itu termasuk istihza biddin, termasuk penghinaan terhadap agama. Maka ketika kita membahas tentang Al-Quran, sekalipun kita mendengar dari seorang kiai misalkan, ya, ketika beliau menyampaikan satu surat di dalam Al-Quran tapi kemudian dijadikan candaan, itu sebenarnya kurang pas, ya. Itu sebenarnya tidak baik. Maka mari kita jadikan kita dan keluarga kita ini orang-orang yang senantiasa menghormati Al-Quran. Menghormati Al-Quran bagaimana? Adalah dengan tidak menjadikannya sebagai candaan. Walaupun kadang rata-rata orang sekarang itu kan paling senang kalau bercanda, ya. Kalau kajiannya monoton itu kurang suka, tapi kalau bercanda itu paling senang biasanya rata-rata. Makanya kalau pengajian-pengajian itu pengajian umum, biasanya pulang dari pengajian yang mereka ingat adalah lucunya, sementara isi inti daripada kajian tidak mereka hiraukan. Makanya Pak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengagumi Al-Quran, mensucikan Al-Quran,
memposisikan Al-Quran itu sebagai kitab suci. Jangan juga kemudian kita sembarangan menaruhnya, supaya kita tidak termasuk orang yang dolim. Karena orang dolim itu adalah ketika dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Posisikan Al-Quran sebagai kitab suci, letakkan di tempat-tempat yang suci. Jangan kemudian ditumpuk dengan kumpulan buku-buku. Kalau ditumpuk dengan kumpulan buku-buku, maka pastikan posisinya ada di atas buku-buku yang lain. Apalagi jangan sampai kita menaruh Al-Quran itu di sebarang tempat, ataupun misalkan ada yang sobek, itu kita selamatkan. Atau kalau tidak bisa, lebih baik dibakar. Bukan berarti kemudian menghina Al-Quran ya, karena menyelamatkan Al-Quran. Karena khawatir nanti kalau dibuang ke tempat sampah, itu kan akhirnya jadi penghinaan. Nah, kalau misalkan ada Al-Quran yang robek, ada yang sobek, ada yang lepas satu, itu kemudian diberikan keterangan ya, supaya nanti tidak jadi fitnah di kalangan umat Islam. Ini ada Al-Quran hilang satu lembar misalkan atau 2 lembar, itu nanti bagi orang yang tidak paham akan menjadi fitnah. Dikiranya ada yang mengurangi 1 lembar Al-Quran. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wan nasihatu li rasulihi, adapun nasihat untuk rasulnya adalah qaribun min dzalik, mirip seperti yang sebelumnya, yakni al-iman bihi, beriman kepada Rasul, wa bima ja'a bihi, dan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Jadi agama adalah nasihat untuk Rasulnya, maknanya adalah kita sebagai orang yang beriman ini mengimani Rasulullah, kemudian mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, wa tawqiruhu wa tabjiluhu, kemudian memuliakan Al-Quran, memuliakan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, wa tabjiluhu, dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, tidak kemudian kita berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus qul ana Abdullahi wa Rasuluh. Katakanlah bahwasanya aku ini kata Rasulullah adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak lebih dari itu. Jadi jangan kemudian diposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan, atau misalkan meyakini bahwa Rasulullah itu adalah cahaya di atas cahaya. Kan ada syair itu ya, antanurun fawqun nujum, kau adalah cahaya di atas cahaya. Padahal cahaya langit dan bumi itu adalah Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi pastikan kita mengagungkan Rasulullah SAW itu semestinya saja, tidak boleh kemudian melebih-lebihkan. Wa tamassuk bi ta'atihi, kemudian berpegang teguh dengan mentaati Rasulullah SAW. Wa ihya sunnatihi, dan kemudian menghidupkan sunnahnya. Sunnah Rasulullah SAW itu jangan kemudian diartikan yang berat-berat saja Bapak Ibu, tapi sunnah Rasulullah SAW itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau, baik itu dari perkataan, perbuatan beliau. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah SAW ya. Misalkan seperti memelihara jenggot ya, mencukur kumis, itu bagian daripada sunnah Rasul. Jadi kalau misalkan ada orang yang ihya uliyah ya, memanjangkan jenggot, itu jangan dimiripkan dengan kambing. Karena tempat saya dulu dibilang bek gitu ya, dikirain jenggotan hanya kambing. Nah ini tidak boleh kemudian kita menghina orang yang memelihara sunnah Nabi. Justru Nabi SAW itu memerintahkan agar kita mencukur kumis ya. Mencukur kumis ya, kemudian mencabut bulu ketiak, itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW ya. Wastitaratu mulumi, kemudian berikutnya adalah mendahulukan ilmunya, wa nasruha, dan menyebarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, di dalam kitab-kitab hadis yang hari ini banyak bisa kita dapatkan, baik dari media online ataupun yang versi offline-nya, artinya kitab yang tercetak. Jadi mendahulukan ilmu Rasulullah SAW daripada ilmu selainnya. Jadi jangan sampai kemudian kita mendahulukan pendapat orang daripada pendapatnya Rasulullah SAW. Posisinya tetap teratas.
dan kemudian menyebarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Wa mu'adatu man adahu wa adaha, dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW, serta memusuhi orang-orang yang memusuhi sunnah Rasulullah SAW. Jadi agama itu mengajarkan kepada kita agar kita mu'adatu man adahu, memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Rasulullah. Siapa orang-orang yang dimusuhi oleh Rasulullah? Itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, atau bahkan mereka mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Karena ada di beberapa tempat itu kelompok ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Mereka beralasan Al-Quran aja belum diamalkan semua gitu. Jadi ada beberapa kelompok yang seperti itu. Al-Quran aja belum diamalkan semua, ngapain ada ke sunnah barang gitu bahasanya. Jadi ini tidak benar Bapak Ibu. Jadi Al-Quran dan sunnah itu adalah dasar kita beragama. Jadi orang-orang yang kemudian memusuhi sunnah, maka menjadi kewajiban bagi kita adalah mengingatkan mereka. Sunnah Rasul itu adalah pedoman hidup kita. Wa muwalatu man walahu wa walaha. Kemudian mencintai orang-orang yang mencintai sunnah, mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dan mencintai sunnahnya. Jadi kalau ada orang baik, gitu, orang baik yang mengamalkan sunnah, ya, dia rajin ke masjid, sholat 5 waktu, misalkan dia rajin baca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, itu adalah ciri-ciri orang baik. Selama dia tidak melakukan kemaksiatan. Karena kan ada juga orang yang kelihatannya baik, tapi juga suka bermaksiat. Mungkin dia di saat ramai itu jadi orang baik, orang soleh. Tapi ketika dia sendiri atau berada di tempat lain yang tidak se-circle dengannya, ternyata orang ini melakukan kemaksiatan juga. Maka pastikan kita yang soleh itu di saat ramai dan di saat sendiri atau di saat sepi. Jadi jangan munafik artinya ya. Jadi kalau sendiri itu ternyata suka maksiat, kalau saat ramai bersama orang-orang itu ya kelihatan soleh. Maka pastikan kesolehan kita itu betul-betul berangkat dari hati yang paling dalam, soleh lahir dan batin. Tidak hanya soleh sebagai titik belaka. Wa takhalluk bi akhlaqihi. Kemudian agama ini adalah nasihat kepada Rasulnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah orang yang lemah lembut. Rasulullah SAW bukan seorang yang pemarah. Makanya ketika dulu beliau berdakwah ke Taif itu, ketika dikatakan orang gila bahkan dilempar itu, ditawar oleh malaikat ya agar penduduk Taif ditenggelamkan dengan gunung yang mengapitnya di kanan dan kiri. Maka Rasulullah katakan, tidak wahai malaikat, aku berharap dari penduduk Taif ini akan muncul generasi yang beriman kepada Allah. Dan doa Rasulullah itu kan terbukti. Rasulullah ketika dikatakan orang gila, tentang sihir gitu ya, beliau bersabar atas cacian dan makian itu. Kita ini kadang disinggung sedikit sudah marah-marah gitu. Di rumah misalkan ada masalah sedikit dengan istri, kadang sudah tersulut emosinya. Maka mari kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana akhlak beliau kepada istri-istrinya, bagaimana akhlak beliau kepada sesama muslim. Sesama muslim tidak boleh kemudian saling menyakiti, saling memfitnah satu sama lain. Seorang muslim harus berlapang dada, kedepankan husnudzon, jangan kemudian dikedepankan suudzonnya terus. Kadang kita melihat orang dengan kacamata suudzon ya, sehingga menganggap semua orang salah di mata kita. Lihatlah orang itu dengan kacamata husnudzon, supaya kita terus berbaik sangka kepadanya dan tidak mudah menghakimi orang lain. Akhlak Rasulullah SAW adalah beliau senantiasa husnudzon, ya, tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Ta'addub bi'adabihi, kemudian beradab dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adab makan, adab minum, adab bertamu itu mestinya kan diperhatikan. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi. Kemudian mencintai keluarganya dan mencintai para sahabatnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, mencintai keluarga Rasulullah SAW dan mencintai para sahabatnya.
Karena akidah Syiah itu adalah membenci para sahabat Rasulullah selain Ali bin Abi Thalib. Maka akidah Sunnah wal Jamaah adalah mencintai seluruh keluarga Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau orang-orang Syiah itu mencela dan membenci Umar, Abu Bakar, Utsman. Sementara mereka mengagungkan sahabat Ali. Pastikan posisikan kecintaan kita kepada para sahabat itu adalah rata. Jangan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Maka agama nasihat untuk Rasulullah SAW ini begitu jelas kemudian disampaikan di dalam kitab ini, bagaimana kita mengimani Rasulullah, mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, tapi sepatutnya saja tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh kemudian juga meremehkan, tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan dan tidak boleh tafrid, meremehkan Rasulullah atau menganggap Rasulullah seperti manusia yang manusia biasa, yang maksudnya dia tidak beriman dan tidak taat kepada Allah. Jadi mengagungkan Rasulullah SAW itu sepantasnya saja sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk senantiasa mengikutkan sunnah-sunnahnya. Ketika masuk masjid, ada sebagian ulama itu yang menuliskan sunnah itu disebutkan dengan adab, terutama di Indonesia ini rata-rata disebutkan adab makan. Kalau di kitab fikih salah satunya disebutkan dengan sunnah Rasulullah. Kalau di tempat kita kan adab makan. Kalau di salah satu kitab ada namanya Al-Minahul Aliyah itu sunanul ta'am, sunanun naum, sunanun fima yarahun naim. Sunnah ketika mimpi. Sunnah ketika mimpi itu ada aturannya. Kalau di Indonesia diterjemahkan dengan adab masuk masjid, misalkan adab pergi ke masjid. Di kitab itu disebutkan dengan sunnah pergi ke masjid. Kemudian sunnah tidur misalkan, yang kita sebut dengan istilah adab. Mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW, berakhlak dengan sebagaimana akhlaknya Rasulullah, beradab sebagaimana adab yang beliau ajarkan, mencintai keluarga beliau dan para sahabat beliau SAW. Kemudian berikutnya, wan nasihat li a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Maknanya adalah muawanatuhum 'alal haqqi, menolong para pemimpin kaum muslimin itu selama mereka berada di atas kebenaran. Jadi tugas kita adalah menolong pemimpin kaum muslimin selama mereka berada di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fi, dan mentaati mereka di dalam kebenaran itu. Wa tadhkiruhum bihi, kemudian mengingatkan mereka agar senantiasa berada di atas kebenaran. Wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin, dan mengingatkan mereka agar senantiasa lemah lembut. Jadi ini jamaah sekalian ya, hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa membantu para pemimpin kaum muslimin selama mereka berada di atas kebenaran, kemudian mentaati mereka di atas kebenaran. Fatadkiruhum bihi, kemudian mengingatkan mereka untuk selalu berlaku benar. Watanbihuhum fi rifqin wa lutfin, mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Wa mujanabatul utub alaihim, dan menjauhi sikap membangkang kepada mereka. Jadi tidak boleh membangkang ya, selama para pemimpin kita itu di jalur yang benar. Menasihati boleh, menasihati dengan cara yang baik ya, tidak boleh kemudian merusak, karena merusak itu bukan ajaran Islam. Kalau kita menasihati dengan cara yang baik. Wa du'a lahum bit taufiq, dan mendoakan mereka agar senantiasa mendapatkan taufik, ya, mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa ya, selain kita mendoakan diri kita sendiri, keluarga, anak, istri, doakan juga para pemimpin kaum muslimin agar Allah kuatkan mereka ya, agar Allah sadarkan mereka, agar Allah lemah lembutkan hati mereka supaya kasih sayang di dalam memimpin rakyatnya. Jadi doakan kebaikan kepada mereka. Jadi agama adalah nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Caranya adalah dengan menolong mereka di atas kebenaran, mentaati mereka selama mereka di atas kebenaran, mengingatkan mereka ya, agar senantiasa berlaku jujur, berlaku benar,
mengingatkan mereka agar lemah lembut. Ini nanti jangan ditafsirkan macam-macam ya Bapak ini terkait dengan konteks kebiasaan kita. Selama para muslim kita di jalur yang benar, kita taat kepada mereka. Adapun misalkan ada kebijakan-kebijakan yang menyelisih undang-undang gitu, yang tidak sesuai dengan syariat, maka tugas kita adalah mengingatkan dengan cara yang lembut, tidak perlu berbuat onar. Kalau kemarin sempat rame-rame karena masalah apa ya kemarin sampai bakar-bakaran itu kan ya gak ada hukumnya. Yang timbul adalah kerugian. Dan nanti kalau fasilitas umum dibakar, tetap nanti uang negara keluar lagi untuk membangun itu. Maka tadi ya, menasihati dengan cara yang bijak, dengan cara lemah lembut. Kalau misalkan kita tidak setuju, tidak perlu keluar di media sosial, sehingga nanti akan menimbulkan menyulut emosi ya orang-orang yang membacanya. Jadilah pribadi yang bijak di dalam bermedia sosial, karena sekarang era kita ini adalah era digital ya, era media sosial. Sekarang bahkan ada istilah itu netizen maha benar. Jadi kalau sudah komen di media sosial kan mereka merasa paling benar pokoknya. Jadi menulis apapun yang menurut mereka itu benar, padahal belum tentu itu merupakan sebuah kebenaran. Maka nanti kita bisa membaca fikih media sosial ya, bagaimana kita bermedia sosial dengan bijak, sehingga nanti kita khawatir ya, misalkan kita ngepost sesuatu ya, misalkan di Instagram, di Facebook ya, yang itu kemudian menimbulkan fitnah, sementara kita nggak pernah tahu kan umur kita sampai kapan. Nanti postingan-postingan kita itu nanti akan dilihat orang banyak, sehingga kalau mengandung kemaksiatan, mengandung fitnah, mengandung kebencian, itu nanti akan mempersulit hisab kita di akhirat. Maka jemaah sekalian rahimahullah, mari kita sekali lagi bijak di dalam bermedia sosial ya. Apapun yang kita tulis pastikan itu mengandung kebaikan, sehingga itu nanti akan memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian berikutnya nasihatul li'amatil muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Maksudnya adalah irsyaduhum ila masolihim, maknanya adalah membimbing mereka menuju kemaslahatan. Jadi agama adalah nasihat untuk seluruh kaum muslimin, membimbing kaum muslimin menuju kemaslahatan mereka. Wa ta'limuhum umur dinihim wa dunyahum. Kemudian mengajarkan kepada mereka, kepada kaum muslimin, urusan agama dan urusan dunia mereka. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna dan paripurna. Adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada agama yang kemudian lebih sempurna dan paripurna daripada Islam. Karena kita ini orang beriman, orang muslim, maka kita harus meyakini kebenaran dan kesempurnaan Islam itu. Jangan sampai kemudian kita meragukan, oh Islam ini enggak sempurna, masih sempurna agama lain. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Ini termasuk syubhat di dalam beragama. Maka kita harus betul-betul meyakini bahwa agama yang kita anut ini, karena kita ini semua umat Islam kan, agama yang kita anut adalah agama yang benar, agama yang sempurna. Semua urusan dunia kita, urusan akhirat kita itu diajarkan oleh agama kita. Walaupun Nabi SAW kemudian mengatakan, adapun untuk urusan dunia kalian, maka silahkan. Kata Rasulullah SAW, selama itu tidak menabrak batas-batas syariat. Misalkan dulu tidak ada kendaraan, nah sekarang ada kendaraan. Dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Dulu nggak ada SIM, sekarang ada SIM. Karena ada orang yang kemudian berpendapat nggak perlu SIM itu. Kalau nggak perlu SIM nanti, apalagi sekarang ini ada operasi zebra semeru ya. Maka kalau orang nanti meyakini SIM itu nggak perlu, siap-siap saja nanti ketika ketemu apa itu operasi nanti merugikan dirinya. Yang penting ya pasti itu akan merugikan diri sendiri. Jadi SIM ini merupakan salah satu syarat kita berkendara. Maka kemarin para anak rohis di seluruh, bukan anak rohis ya, anak OSIS ya, di seluruh sekolah itu dikumpulkan di Wisma apa itu namanya, itu disampaikan peraturan anak usia 17 tahun ke bawah ya nggak boleh berkendara. Tapi susah kayaknya kita ini kalau orang tua harus nganter anak. Makanya
Ya semoga anak-anak kita yang masih sekolah itu nanti diberikan keselamatan di perjalanan, ya. Karena perjalanan insya Allah perjalanan baik untuk ilmu. Adapun nanti kalau misalkan kena operasi ketilang, ya sudah menjadi tanggung jawab. Karena menurut saya juga kemarin ada yang ketilang, tidak bisa bantu karena sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena baru ngomong ya sudah. Kalau ketilang itu ngomong insya Allah kita bisa bantu. Tapi kalau sudah lama itu sudah masuk pengadilan ya sudah nggak bisa. Karena STNK-nya sudah di pengadilan. Kan jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Maka SIM ini, helm, ya, kemudian spion, itu termasuk urusan dunia. Karena urusan dunia, maka nggak mungkin kita nyari di Al-Quran, nggak mungkin kita nyari di Sunnah. Maka kelengkapan kendara seperti helm, SIM, STNK, itu urusan dunia kita yang harus kita lengkapi. Karena urusannya dengan kepolisian. Kalau ada masalah di jalan, nanti berbahaya. Wasatru auratihim, kemudian menutup kekurangan mereka. Aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutupi, ya. Atau aib. Aurat maka disebut dengan aurat karena area itu artinya tidak menutup aurat atau telanjang. Maka aurat itu harus ditutup. Bagi wanita, ya auratnya sudah jelas misalkan, ya. Insya Allah semua sudah paham, tidak perlu lagi. Bagi laki-laki auratnya juga sudah jelas, antara pusar sampai lutut. Ya, tapi kan nggak mungkin kemudian dengan jalan pasar itu memakai celana pendek gitu, sampai lutut. Jadi ini ya, menyalahi adat juga ya, adat kesopanan maksudnya. Di tempat kita itu kalau jalan ke rumah, ya walaupun auratnya dari pusar sampai lutut ya tetap menutup aurat apa ya, menutup yang kita malu kalau itu kebuka. Itu disebut dengan aurat tadi. Kalau di rumah mau pakai apa celana pendek sampai lutut tidak apa-apa. Tapi kalau keluar ya, ada norma yang harus kita patuhi juga. Wasatru auratihim. Jadi kalau kita mendengar aib dari saudara kita, kekurangan dari saudara kita, maka kita tutupi, bukan justru malah nambah-nambahi. Jadi tempat kita ini rata-rata kalau mendengar berita itu malah ditambah-tambah yang tadinya cuma satu kata menjadi beberapa kata dengan bumbu-bumbunya. Maka tutupi aurat saudara kita, wasatru auratihim, tutupi aib mereka. Sama dengan aib. Dalam kalau ada orang cerita masalah aib, jangan kemudian dinikmati. Karena rata-rata kalau kita itu mendengar ada info apa, kepo langsung gitu. Kepo itu penasaran, bahasanya anak muda. Apa bahasanya sekarang? FOMO ya, FOMO ya, FOMO. Jadi kepo dengan masalah-masalah. Misalkan dengar dari tangganya kabar tentang seseorang, ya sudah, nggak usah penasaran, nggak usah cari tahu. Karena kalau kita cari tahu bisa jadi kemudian informasi dari seseorang itu akan kita tambah-tambah kalau kita sampaikan kepada orang lain. Tugas kita sebagai saudara sesama muslim adalah menutup aib saudara kita. Karena siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka Allah akan buka aibnya di akhirat. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang suka, bahasanya apa ya, suka jadi ini tukang koran itu, berita, suka membuka aib kemana-mana, itu nanti di akhirat akan Allah buka aibnya. Maka jamaah sekalian semoga dirahmati Allah, pastikan kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa menutup kekurangan saudara kita, menutup aib saudara kita, bukan malah menyebarkan aib saudara kita. Wa nusratuhum ala a'daihim. Kemudian menolong mereka atas musuh-musuhnya. Nah, ini penting ya. Bagi saudara-saudara kita yang hari ini diserang oleh musuh-musuh Islam di Palestina, di Gaza, kemudian di Lebanon. Israel ini kan menyerangnya kemana-mana. Tidak hanya Gaza Palestina, Lebanon diserang, Suriah diserang, Yaman diserang. Jadi mereka memang kaum yang haus darah ya. Setiap saat mereka harus makan darah, bahkan darah kaum muslimin. Padahal dosanya sangat besar, membunuh kaum muslimin, membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Jadi tugas kita adalah menolong saudara-saudara kita yang sedang terbunuh ini. Wa nusratuhum ala a'daihim, menolong mereka atas musuh-musuhnya. Bagaimana cara menolongnya? Cara menolongnya adalah semampu kita, semaksimal mungkin, mampu dengan harta, mampu dengan doa,
Ya, minimal dengan doa. Jangan sampai kita berat-berat tidak tahu. Misalkan ditanya, ada apa di Gaza, di Palestina? Nggak tahu. Ini berarti nggak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Padahal kata Rasulullah, malam yahtam bi amril muslimin pada saat itu. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka berarti mereka bukan bagian daripada golongan kaum muslimin itu. Maka hadis ini menjadi warning lampu kuning bagi kita jamaah sekalian agar kita selalu peduli terhadap nasib saudara kita yang terdekat dengan kita, yang jauh dengan kita. Karena kemarin ada surat juga yang disebarkan, kok jauh-jauh menolong orang, padahal tetangganya banyak yang kesusahan. Mereka itu kan memang betul-betul kondisi darurat yang sangat penting untuk segera diselamatkan, karena mereka krisis air, krisis makanan, bahkan mereka nggak punya rumah. Info kemarin bahkan tenda-tendanya itu kebanjiran gitu. Kita tidur bangun berarti sudah penuh dengan banjir ya Allah. Sementara saudara-saudara kita ini kan alhamdulillah punya rumah, nggak kehujanan, nggak panasan gitu. Kalau ada saudara yang terdekat dengan kita juga, misalkan mereka membutuhkan, segera ditolong, segera dibantu. Jangan sampai juga kepedulian kita kepada orang jauh lebih diutamakan daripada kepentingan pada orang terdekat. Maka peduli dengan kanan kiri kita, peduli dengan tetangga kita. Jangan sampai kemudian tetangga kita terlantar dan kita dalam keadaan kecukupan. Begitu. Besok kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, mengampuni kita, dan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.